Jadi saya buktikan secara ilmiah melalui tesis yang sudah diuji dan bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan Pancasila tidak melarang pemberlakuan penerapan syariat Islam. Bahkan Pancasila membuka pintu selebar-lebarnya untuk pemberlakuan hukum agama di Indonesia selama dilakukan secara konstitusional. Nah, itu diantara pertanyaan-pertanyaan penyidik dan saya jawab semua setiap detail. Jadi betul-betul pertanyaan 36 pertanyaan ini menyangkut seputar daripada soal Pancasila. Dan itu sudah kita jawab. Dan juga kita tekankan ada pertanyaan yang menarik. Apakah pemberlakuan syariat Islam di Indonesia ini berkaitan dengan pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia? Saya ingatkan bahwa sejumlah pemberontakan yang terjadi di Indonesia ini tidak hanya dilakukan oleh umat Islam. Ada pemberontakan DITI, tapi jangan lupa ada pemberontakan RMS. Kemudian ada pemberontakan PRRI. Kemudian ada juga pemberontakan OPM. Yang sampai hari ini masih bergejolak ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Nah, gerakan Islam khususnya seperti organisasi-organisasi besar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah. Selama ini gerakan-gerakan NU dan Muhammadiyah selalu berupaya bagaimana memasukkan nilai-nilai Islam dalam perundang-undangan kita secara konstitusional. Nah, karena itu saya dan kawan-kawan di GNPF MUI, begitu juga khususnya di FPI, ingin mencontoh langkah-langkah daripada senior-senior kami, orang-orang tua kami, baik di NU maupun di Muhammadiyah dan Sarekat Islam, bagaimana melembagakan hukum Allah, melembagakan syariat Islam dalam hukum formal Indonesia secara konstitusional. Nah, jangan lupa, yang memproduksi perundang-undangan adalah DPR. Nah, kalau 2/3 anggota DPR setuju pemberlakuan syariat Islam dan disetujui oleh Presiden sebagai kepala negara, setiap saat hukum Islam bisa berlaku di Republik ini. Saya kasih contoh salah satu. Seperti sekarang kita kalang kabut menangani kasus korupsi. Diberantas di mana-mana, korupsi makin menjadi-jadi. Nah, sekarang Islam menawarkan, nah kalau korupsi tersebut membuat negara bangkrut, kenapa tidak dihukum mati? Nah, kalau nggak mau dihukum mati, sekurang-kurangnya hukum potong tangannya, saudara. Nah, jadi jangan kemudian dinilai hukum ini kejam, sadis, tidak berkemanusiaan. Enggak begitu. Kalau kita ingin tahu indahnya hukum Islam itu memberikan efek jera. Itu satu. Memberikan efek jera. Dan kedua yang menarik, hukum Islam itu praktis. Nah, artinya apa? Orang mencuri, potong tangan. Orang mabuk, dicambuk. Kemudian orang membunuh, ya kalau diberlakukan kisos, ya dibunuh. Sehingga kita nggak perlu bangun penjara banyak-banyak. Kita nggak perlu bangun penjara banyak-banyak, nggak perlu kasih makan para narapidana, nggak perlu lagi umpamanya untuk membayar para sipir-sipir penjara yang menjaga. Nah, ini bisa melakukan penghematan luar biasa untuk negara. Bayangkan, sekarang ada orang melakukan pembunuhan, di penjara 15 tahun. Berarti selama 15 tahun, negara harus memberikan dia makan, listrik, air, gedung di penjara, dan menggaji para sipir. Ini kalau ini dilakukan terhadap 1.000, 2.000, 100.000 para pembunuh, berapa triliun kerugian negara. Tapi kalau para pembunuh-pembunuh tersebut divonis, dihukum mati, dikuburin, selesai, nggak perlu penjara. Nggak perlu penjara, nggak perlu ngasih makan, dikubur, selesai, tahlilin aja, selesai. Nah, jadi ini yang perlu saya sampaikan. Jadi jangan hukum Islam itu dijadikan momok. Dan jangan juga curiga kepada gerakan Islam akan berupaya menerapkan hukum Islam melalui cara-cara inkonstitusional. Tidak, kami tidak pernah berpikir dengan cara-cara yang inkonstitusional. Kami selalu berpikir dengan cara yang konstitusional. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Ada pertanyaan? Mengenai masalah pra-peradilan itu sendiri, rencana seperti apa? Itu urusan pengacara, nanti didiskusikan oleh mereka. Yang penting, hari ini saya sudah memberikan jawaban-jawaban yang diperlukan. Dan ini belum selesai. Nah, ini belum selesai karena kita juga akan mengajukan saksi-saksi ahli. Ahli tata negara, kemudian ahli sejarah, yaitu tentang Pancasila. Dan juga ahli di beberapa bidang lainnya. Kita minta tadi kepada penyidik akan kita bawa saksi-saksi tersebut. Jadi ini belum selesai. Enggak, ini akan kita koordinasikan dulu dengan tim pengacara kita. Jadi masih ada panggilan kedua lagi, Pak? Tanggapan terhadap ya, tentu kalau belum selesai kan kita akan bawa ahli-ahlinya. tanggapan terhadap video, Habib. Baik, kalau pertanyaan soal video, saya ingatkan, video itu durasinya hanya 2 menit 13 detik. Jadi dengan rekaman video yang diedit sedemikian rupa, dengan durasi 2 menit 13 detik, tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Dan saya sendiri keberatan kalau video itu dijadikan sebagai barang bukti atau alat bukti, sebab dengan editan ceramah 1 atau 2 jam menjadi 2 menit 13 detik, ini bisa menimbulkan persepsi yang berbahaya. Nah, karena itu kita juga minta tadi kepada penyidik untuk bisa menyajikan, memperlihatkan kepada kami rekaman secara utuh. Karena bahaya sekali kalau kita harus menganalisa atau berpendapat dengan satu ceramah yang durasinya cuma 2 menit 13 detik. Seumur hidup saya tidak pernah ceramah cuma 2 menit. Seumur hidup saya nggak pernah ceramah 2 menit. Kalau 2 jam sering. Dalam video itu, Ini di sini aja udah 10 menit. dalam video itu, Sosok yang dalam video itu Habib. Jadi saya pikir pertanyaan-pertanyaan tadi sudah saya jawab di dalam. Nanti penyidik tentunya punya penilaian apa yang akan dilakukan. Dan mudah-mudahan ini tetap berjalan dengan baik. Terima kasih. Allahu Akbar. Yang penting semua berjalan baik. Terima kasih semua wartawan. Terima kasih. kamera, hati-hati ada yang jatuh kamera ya. Hati-hati kamera HP, hati-hati kamera HP ya. Domelin bos ntar kalau jatuh. Wah, Mas. Udah.